Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, maba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita sama-sama masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertemu di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita dari awal Ramadan sampai dengan sekarang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wabah yang sedang melanda dunia pada umumnya, khususnya negeri kita tercinta, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan coba sedikit sharingkan tentang kenapa sih bulan Ramadan ini menjadi bulan spesial. Padahal kan bulan itu banyak ya, ada 12 bulan dalam satu tahun. Kenapa Ramadan itu menjadi spesial? Ya, sebagaimana hari juga kan banyak, dalam seminggu itu ada 7 hari. Ya, tapi di antara 7 hari itu ada satu hari yang dispesialin sama Allah. Hari apa? Hari Jumat. Sehingga hari Jumat disebut Sayyidul Ayyam. Allah Subhanahu wa taala nyiptain makhluk juga banyak kan? Ya, ada manusia, ada jin, ada malaikat, ada tumbuhan, ada hewan. Tapi di sekian banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala itu ada yang dispesialin sama Allah. Siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau disebut Sayyidul Makhluk. Ya. Jadi memang ada sesuatu yang memang dispesialin sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap ciptaannya itu ada yang dispesial. Ya, masjid spesial, tapi ada satu masjid yang paling spesial. Ya, masjid apa itu? Masjidil Haram. Ya, tanah Allah SWT nyiptain banyak, tapi di sekian banyak tanah itu ada yang spesialin sama Allah. Apa? Tanah haram. Jadi memang ada sesuatu yang Allah SWT spesialkan itu di antara ciptaan-ciptaannya itu. Dan di antara 12 bulan itu ada satu bulan yang dispesialin sama Allah, yaitu bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Kenapa ini spesial? Nah, kita coba sharingkan di sini ya. Menurut analisis Ana sih kurang lebih ada sekitar 3 hal ya yang memang menyebabkan kenapa sih bulan Ramadan ini menjadi bulan spesial. Yang pertama, alasannya itu karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab. Kita tahu sama-sama bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan 4 kitab 100 suhuf. Di total ada 104 ya, 100 bentuknya suhuf, 4 bentuknya kitab. Yang 4 kitab itu kita kenal ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Dan suhuf mungkin kita juga tahu ada salah satunya diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ya. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa itu juga di bulan Ramadan. Kitab Zabur Allah SWT turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam di bulan Ramadan. Kitab Injil Allah SWT turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pun itu di bulan Ramadan. Ya, bahkan kitab suci umat Islam, ya, kitab suci umat Islam yang sekarang kita tahu, yang sekarang kita tiap hari baca, kita pelajari tafsirnya, kita baca, kita pelajari makna-maknanya, ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihissalam pun itu di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam satu ayat dikatakan surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu, Ramadan. Ya, kalau kita baca Ramadan itu kan di mana? Ihtaraqo. Ihtaraq itu artinya membakar. Ya, kenapa bulan ini disebut bulan Ramadan? Karena memang menurut para ulama bahwa di bulan Ramadan ini satu, terbakarnya dosa-dosa kita. Ya, barang siapa yang masuk ke bulan Ramadan terus dia tidak mendapatkan ampunan, maka dia sangat rugi. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan pembakar dosa. Dan sebagian lagi yang mengatakan kenapa ini disebut bulan Ramadan? Karena tepat di bulan ini biasanya itu matahari itu sangat panas banget. Gitu ya, sangat panas banget sehingga sangat haus, sangat lapar di bulan ini
Makanya bulan ini disebut bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an ini sebagai petunjuk hidup ya buat kita semua, buat umat manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelas-penjelas dari petunjuk tersebut. Wal furqan, dan Al-Qur'an juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, Allah Subhanahu wa taala turunkan ini ya, Al-Qur'an ini menjadi mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Ya, para ulama tafsir di sini memberikan penjelasan bahwa ada yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan secara sekaligus di bulan Ramadan ke langit dunia. Setelah itu diturunkan berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mengatakan bahwa di bulan ini pertama kali ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Nah, itu juga diturunkan di bulan Ramadan. Jadi ulama tafsir di sini berbeda pendapat. Itu alasan yang pertama kenapa bulan ini disebut bulan istimewa. Alasan yang kedua kenapa bulan ini disebut bulan istimewa, karena di bulan ini kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Mana ibadah puasa ini kan menjadi salah satu ibadah yang paling spesial loh. Kenapa disebut spesial? Karena ibadah ini benar-benar ibadah yang menguji kejujuran kita. Karena yang tahu nih, yang memverifikasi kita ini puasa atau enggak kan ya kita sendiri. Yang tahu itu kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin bisa saja kita ikut buka, kita ikut sahur, tapi ternyata siang hari ngagodin, bisa main kemana, ngeming gitu. Kan mungkin bisa saja. Makanya benar-benar ibadah ini adalah ibadah yang luar biasa banget. Sampai Allah Subhanahu wa taala pun dalam satu Allah Subhanahu wa taala pun sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW mengatakan bahwa as-saumu li wa ana azibih. Saum itu untukku, wa ana azibih, dan aku yang akan langsung membalasnya. Artinya karena puasa ini benar-benar puasa ini ibadah yang benar-benar yang tahun itu hanya kita sama Allah saja gitu ya. Nah, nanti insya Allah pada pembahasan yang akan datang kita akan coba bahas tentang rahasia-rahasia puasa itu sendiri. Nah, yang ketiga, alasan kenapa bulan Ramadan ini menjadi bulan yang spesial, karena di bulan ini terkumpul banyak sekali kebaikan ya. Kita tahu sama-sama sekarang malam itu diisi dengan tarawih, dengan qiyamul lail ya, dengan tahajud gitu ya, siangnya dipakai puasa ya, pakai iktikaf. Pun banyak sekali orang-orang berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Bahkan pahala di bulan Ramadan pun ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini akan mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan taubatnya orang di bulan Ramadan pun pasti bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW dalam satu hadis, yang mana hadisnya ini dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau pernah berkata, Rasulullah SAW mengatakan, lau ta'lamu, beliau pernah mendengar ya, Rasulullah SAW mengatakan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Andaikan umatku tahu tentang apa saja yang ada di bulan suci Ramadan, niscaya mereka akan berharap bahwa semua bulan dalam satu tahun itu berisi Ramadan. Karena saking spesialnya Ramadan dan saking banyaknya sekali kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Mungkin itu di antara sharing kita kenapa bulan Ramadan itu menjadi bulan yang spesial, menjadi bulan yang istimewa dibandingkan dengan bulan. Assalamualaikum.